Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 52 PDT 2022 PT KDI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini Majelis Hakim akan mengucapkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 52 PDT _2022 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara 1. Aliau identitas sebagaimana terurai dianggap dibacakan. 2. Aliau sebagai pembanding 1 semula sebagai tergugat 3 atau terbanding 4. 2. Ladani bin Ladula identitas sebagaimana telah terurai sebagai pembanding 2 semula sebagai penggugat atau terbanding 1. Melawan 1. Pemerintah Kabupaten Buton Utara CQ Pemerintah Kecamatan Wakorumba Utara CQ Pemerintah Desa Labaraga identitas sebagaimana telah terurai sebagai terbanding 2 semula tergugat 1. 2. Badan Pertanahan Kabupaten Buton Utara identitas sebagaimana telah terurai sebagai terbanding 3 semula tergugat 2. 3. Laode Ismail identitas sebagaimana telah terurai sebagai terbanding 4 semula tergugat 4. Ulangi, sebagai terbanding 5 semula tergugat 4. 4. Laode Busra identitas sebagaimana telah terurai sebagai terbanding 6 semula tergugat 5. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 52/PDT/2022/PT KDI tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 52/PDT/2022/PT KDI tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 52/PT/2022/PT KDI tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22/PT/2021/Penrah tanggal 12 April 2022 dalam perkara tersebut. Tentang duduk perkara, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22/PT/2021/Penrah tanggal 12 April 2022 yang amar berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5. Dalam pokok perkara, 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah anak atau keturunan dari almarhum Ladula. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa bidang pertama seluas 1.680 meter persegi yang terletak di Desa Labaraga, Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara, sesuai sertifikat hak milik nomor 00843 atas nama Ladula dengan surat ukur nomor 00021/2012 dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Poros Pasar Labaraga, sebelah timur berbatasan dengan tanah almarhum Ladula, sertifikat hak milik nomor 0842 letak tanah 0012. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah almarhum Ladula, sertifikat hak milik nomor 00842 letak tanah 0012. Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong atau tanah negara. Adalah milik sah almarhum Ladula yang harus dimiliki oleh keturunannya, yaitu penggugat dan keturunan almarhum Ladula lainnya. Keempat, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas nama tergugat 3 terhadap tanah objek sengketa bidang pertama sesuai sertifikat hak milik nomor 00843 atas nama Ladula. 5. Menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat 3 menguasai atau mengklaim
serta mempertahankan tanah objek sengketa bidang pertama adalah merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hak penggugat, serta merugikan penggugat. 5. Menghukum tergugat 3 atau siapa saja yang peroleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa bidang pertama sebagaimana sertifikat hak milik nomor 00842 atas nama Ladula lalu menyerahkan kepada penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga. 7. Menghukum penggugat tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp21.995.000 secara tanggung renteng. Ke-8, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada terbanding 2, semula tergugat 1, kuasa terbanding 3, semula tergugat 2, sesuai dengan relas pemberitahuan putusan oleh jurusita pengadilan negeri Geraha masing-masing tanggal 18 April 2022 dan tanggal 19 April 2022 nomor 22 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PTNRA. Bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding nomor 22 garis miring PTG garis miring 2021 garis miring PTNRA tanggal 25 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Geraha menerangkan bahwa pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 1 melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Geraha nomor 22 garis miring PTG garis miring 2021 garis miring PTNRA tanggal 12 April 2022 tersebut di atas. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Geraha kepada terbanding 1 semula penggugat atau pembanding 2 terbanding 2 semula tergugat 1, terbanding 3 semula tergugat 2 masing-masing pada tanggal 26 April 2022. Bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding nomor 22 garis miring PTG garis miring 2021 garis miring PTNRA tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Geraha menerangkan bahwa pembanding 2 semula penggugat atau terbanding 2 melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Geraha nomor 22 garis miring PTG garis miring 2021 garis miring PTNRA tanggal 12 April 2022 tersebut di atas dan menyatakan dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Geraha kepada terbanding 2 semula tergugat 1 terbanding 3 semula tergugat 2 masing-masing tanggal 27 April 2022 dan pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 terbanding 5 semula tergugat 4 dan terbanding 6 semula tergugat 5 pada tanggal 28 April 2022. Bahwa atas permohonan banding tersebut pembanding 1 semula tergugat 3 atau terbanding 4 melalui kuasanya telah mengajukan memori banding dan membanding banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Geraha pada tanggal 25 April 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding 2 semula penggugat atau terbanding 1. Terbanding 2 semula tergugat 1, pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 masing-masing tanggal 26 April 2022. Bahwa atas permohonan banding tersebut pembanding 2 semula penggugat atau terbanding 1 melalui kuasanya telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Geraha tanggal 10 Mei 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding 2 semula tergugat 1 kuasa pembanding semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 terbanding 5 semula tergugat 4 terbanding 6 semula tergugat 5 masing-masing pada tanggal 17 Mei 2022 kepada terbanding 3 semula tergugat 2 pada tanggal 19 Mei 2022. Bahwa atas permohonan banding dari pembanding 2 semula penggugat atau terbanding 2 melalui kuasanya tersebut kuasa terbanding 3 semula tergugat 2 telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Geraha tanggal 24 Mei 2022. Kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Geraha pada tanggal 2 Juni 2022 dan sehubungan dengan memori banding dari pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 tersebut kuasa terbanding 3 semula tergugat 2 telah mengajukan kontra memori banding di Panitera Pengadilan Negeri Geraha pada tanggal 30 Mei 2022. Kontra memori banding tersebut telah diterima di Panitera Pengadilan Negeri Geraha pada tanggal 2 Juni 2022. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding 2 semula penggugat garis miring terbanding 1 dan pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 pada tanggal 3 Juni 2022. Berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
banding nomor 22 garis miring 3 garis miring 2021 garis miring Penra oleh jurusita Pengadilan Negeri Raha telah diberitahukan kepada pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 tergugat 5 semula tergugat 4 terbanding 6 semula tergugat 5 pada tanggal 17 Mei 2022 kepada terbanding 3 semula tergugat 2 pada tanggal 19 Mei 2022 kepada terbanding 2 semula tergugat 1 masing-masing pada tanggal 20 Mei 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tengah waktu 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan itu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding 1 semula tergugat 3 terbanding garis miring terbanding 4 dan pembanding 2 semula penggugat garis miring terbanding 1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemohon banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 melalui kuasanya sebagai dasar atau pemohon banding pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. Primer, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22 garis miring P3 garis miring 2021 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022. Ketiga, menghukum terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul. Subsidiar, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara akuo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh pembanding 2 semula penggugat garis miring terbanding 1 pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan banding pembanding. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22 garis miring PD3 garis miring 21 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut serta mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menimbang bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan oleh pembanding 2 semula penggugat garis miring terbanding 1 pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak permohonan banding dari pembanding. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22 garis miring PD3 garis miring 2021 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara akuo serta surat-surat yang terlampir turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22 garis miring PD3 garis miring 2021 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022 yang dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 dan pembanding 2 semula penggugat terbanding garis miring terbanding 1 kontra memori banding pembanding 2 semula penggugat garis miring terbanding 1 kontra memori banding dari terbanding 3 semula tergugat 2, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca baik memori banding pembanding 1 semula tergugat 3 garis miring terbanding 4 dan pembanding 2 semula penggugat garis miring terbanding 2, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal yang baru dalam memori banding tersebut sebagaimana fakta yang akan dipertimbangkan baik untuk merubah bahkan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa terbanding 3 semula tergugat 2 dalam kontra memori banding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya nomor 22 garis miring 3 garis miring 2021 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022 telah tepat dan benar. Oleh karena itu permohonan putusan oleh karena itu memohon putusan tersebut dikuatkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22 garis miring P3 garis miring 2022 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka terbanding 2 semula tergugat 1 terbanding 3 semula sebagai tergugat 2
terbanding 4 semula tergugat 3, terbanding 5 semula tergugat 4, terbanding 6 semula tergugat 5 harus dihukum membayar biaya perkara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009 serta ketentuan perundangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari pembanding 1 semula tergugat 3, pembanding 2 semula penggugat. Ulangi. 1. Menerima permohonan banding dari pembanding 1 semula tergugat 3 dan pembanding 2 semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 22 garis miring PDTG garis miring 2022 garis miring Penrah tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum tergugat 2 semula tergugat 1. Ulangi. Menghukum terbanding 2 semula tergugat 1, terbanding 3 semula tergugat 2, terbanding 4 semula tergugat 3, terbanding 5 semula tergugat 4, terbanding 6 semula tergugat 5 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 11 Juni, ulangi, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Berton Seotang SHMH, Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Dayanto SHMH, dan Sugio Mulyoto SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Ismail SH, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua pihak maupun kuasanya. Dengan pembacaan putusan tersebut telah selesai, maka persidangan perkara ini dinyatakan telah selesai dan persidangan dinyatakan ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim melakukan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.